Dewan Pengawas KPK melanjutkan proses sidang etik dalam kasus yang menjerat Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan sebanyak 12 orang akan diperiksa di gedung KPK Kafling C1 di Jakarta pada Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya 12 orang sudah diperiksa dalam sidang etik Dewan Pengawas kemarin. 4 diantaranya adalah para pimpinan KPK. Sementara Firly Bahuri absen. Oh 12 orang, masih sama kayak kemarin? 12 saksi itu masih? Iya betul, 12. Oh 12 orang, 12 masih sama kayak kemarin Mas atau ada yang baru lagi Bu saksinya? Ya pasti beda dengan yang kemarin. Kemarin kan pimpinan sudah. Keempat-empatnya udah hadir semua ya? Semua sudah hadir. Kalau hari ini internal semua atau ada pihak eksternal lagi? Hari ini ada internal, ada eksternal. Ya. Dan terkonfirmasi semua bakal hadir kalau pemeriksaan? Sampai kemarin itu terkonfirmasi hadir. Ya. Informasi lebih lengkap dari jalannya sidang etik Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari gedung KPK Jakarta. Tifal, hari ini ada 12 orang saksi yang dijadwalkan akan diperiksa. Apakah Firly termasuk salah satu yang diperiksa? Sayangnya nama Firly Bahuri selaku Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak masuk dalam daftar 12 orang yang diperiksa dalam sidang etik di Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Tadi Albertina Ho sudah menyampaikan bahwa selain tidak ada nama Firly Bahuri untuk diperiksa dan fokusnya hari ini tertuju pada pihak internal dan juga eksternal yang kemudian diperiksa untuk sidang lanjutan dalam perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri yang kemarin beberapa waktu lalu sudah dinyatakan oleh Dewan Pengawas KPK lewat hasil pemeriksaan pendahuluan dan dinyatakan layak untuk masuk ke dalam tahap berikutnya yakni tahap sidang etik. Hari ini lebih rincinya lagi saya juga menerima informasi dari anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris lewat pesan singkat tadi. Ia menyampaikan bahwa hari ini lebih banyak eksternal dari Kementerian Pertanian dan Polri termasuk Kasdi, Sekjen, Hatta Direktur dan lain-lain. Kalau kita coba ingat kembali nama Kasdi Subagiono selaku mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian ini dibawa ke dalam proses sidang etik hari ini untuk didengarkan keterangannya selaku saksi dalam dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri ini. Dan perlu diingat juga bahwa kedua nama ini bersama dengan Syahrul Yassin Limpo terjerat sebagai tersangka dalam kasus suap di lingkungan Kementerian Pertanian. Beberapa nama lainnya juga masih kami tunggu konfirmasi siapa-siapa saja karena perlu dipahami juga bahwa proses sidang etik ini berlangsung secara tertutup. Ini juga sudah sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas KPK yang mengatur langsung tata cara atau tata laksana dari proses sidang etik. Yang terbuka hanyalah pada proses pembacaan putusan yang kabarnya atau yang diniatkan begitu oleh Dewan Pengawas KPK akan dilangsungkan sebelum pergantian tahun 2024 ini. Kemarin kalau kita ingat lagi sudah ada 12 nama lain juga, ada 12 orang juga yang diikuti diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK untuk proses sidang etik terhadap Firly Bahuri ini. Dan sekali lagi Firly saat itu tidak hadir walaupun kemudian ada permohonan agar ataupun juga sudah ada penjadwalan ulang terhadap Firly ini untuk kemudian diperiksa yang semula dijadwalkan pada hari Kamis pekan lalu kemudian dijadwalkan pada tanggal 20, namun kemudian di tanggal 20 kemarin persis pada hari Rabu dia tidak hadir. Tidak ada alasan yang jelas kalau mengutip keterangan dari Tumpah Hatorangan Panggabean selaku Ketua Dewan Pengawas KPK. Namun hari ini juga dinyatakan bahwa tidak ada informasi lebih lanjut apakah Firly menyatakan siap untuk kemudian diperiksa di hadapan Dewan Pengawas KPK. Yang juga perlu dicermati di sini bahwa untuk keterangan-keterangan saksi ini juga semuanya dinyatakan dinyatakan rahasia begitu. Tidak ada pernyataan detail, bahkan kemarin sempat kami tanyakan juga kepada pihak-pihak terkait terutama dari Dewan Pengawas KPK sebetulnya hal-hal detail apa yang kemudian disampaikan oleh para saksi ini. Pihak Dewan Pengawas mengaku hanya menjelaskan begitu beberapa pihak yang kemudian diperiksa pada hari ini. Hal lain juga yang perlu saya sampaikan informasi lebih barunya lagi Pak Skalis, selain nama Muhammad Hatta yang terlihat jelas kami pantau tadi tiba di gedung Kafling C1 KPK pada kisaran jelang pukul 10 pagi tadi. Namun ada nama pengusaha Alex Tirta yang juga memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK untuk menjalani proses sidang etik hari ini untuk Firly Bahuri selaku saksi. Ia tidak banyak berbicara tadi saat kami temui.
sekitar pukul setengah 11 siang waktu Indonesia bagian Barat, namun ia langsung menuju ke dalam gedung pusat pendidikan anti korupsi di tempat kami melaporkan sekarang untuk kemudian menuju ke atau menghadap ke pihak Dewan Pengawas KPK. Paskalis. Tifal, ini artinya kalau Firly tidak hadir di sidang Dewas, apakah nanti Dewas bisa mengambil putusan meskipun tanpa keterangan Firly? Dewan Pengawas KPK menyatakan bahwa sekalipun Firly tidak memenuhi panggilan dari Dewan Pengawas sebagai pihak yang terperiksa ataupun juga yang akan dimintai keterangannya lebih lanjut oleh Dewan Pengawas, maka sidang akan tetap berlanjut. Itu pernyataan dari Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean maupun juga Albertina Ho selaku anggota Dewan Pengawas KPK. Meskipun Firly tidak hadir, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Ini pun sebetulnya juga sudah termaktub dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 3 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Terterang sebetulnya dalam pasal 7 tentang tata cara persidangan. Terperiksa yang tidak hadir dalam panggilan pertama kemudian akan dilakukan pemanggilan pada kali kedua, lalu kemudian kalau pada kali kedua ia tidak memenuhi panggilan kembali, maka dinyatakan bahwa ia dianggap melepaskan haknya untuk membela diri sehingga sidang tetap dilanjutkan tanpa kehadiran terperiksa. Itu sudah terang dijelaskan di situ, sehingga kalau kita dengarkan lagi, kita simak lagi pernyataan dari Tumpak Hatorangan Panggabean tadi bahwa sekalipun tidak ada pernyataan ataupun juga tidak dipenuhi panggilan itu oleh Firly Bahuri untuk diperiksa di hadapan Dewan Pengawas, maka ia yang merugi sendiri untuk bisa membela dirinya di hadapan Dewan Pengawas KPK. Ancaman sanksinya bakal bisa beragam, bahkan sanksi terberatnya adalah rekomendasi dari Dewan Pengawas untuk Firly mengundurkan diri dari jabatannya sebagai insan KPK. Paskalis. Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.